Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan 4. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah doa adalah sebuah kebutuhan. Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus berdoa. Doa adalah salah satu kebutuhan bagi umat manusia di bumi ini. Yesus adalah manusia pendoa, man of prayer. Seluruh hidupnya, kata-katanya, perbuatannya merupakan ungkapan doa. Para murid memandang bahwa ada sesuatu yang lebih dalam diri Yesus sang gurunya. Maka mereka pun meminta untuk mengajari mereka berdoa. "Tuhan, ajarilah kami berdoa," sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Mereka sungguh menyadari bahwa doa adalah salah satu kebutuhan bagi umat manusia. Makanya mereka meminta kepadanya, dan Yesus menjawab kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Doa yang Yesus ajarkan adalah doa Bapa kami, yang menjadi doa dasar dari segala macam doa. Doa ini adalah doa yang menjadi sumber dan pusat dari berbagai cara doa-doa kita yang kita daraskan atau panjatkan. Sebab doa Bapa kami ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Doa menjadi pancaran iman kita. Doa tidak diukur pada panjangnya kata-kata. Doa tidak diukur dengan indahnya kata-kata. Namun, doa diukur dari kedalaman iman yang penuh kepercayaan dan penyerahan diri secara total kepada Allah. Kalau dipikir-pikir, para murid adalah orang-orang yang sejak kecil telah diajarkan berdoa. Sebab dalam tradisi orang Yahudi, setiap hari mereka diajarkan berdoa 3 kali, yakni doa pagi, doa siang, dan doa sore. Sementara dalam doa itu, mereka mendaraskan mazmur-mazmur. Mereka berdoa di rumah maupun sinagoga
Namun sekali lagi, mereka melihat ada sesuatu yang lebih dalam di dalam diri Yesus ketika berdoa. Makanya mereka meminta, mengajarkan mereka berdoa. Dan atas dasar permintaan mereka itulah Yesus mengajarkan sebuah doa yang sederhana, namun merangkum semua keutamaan dan ajaran Yesus. Sebuah doa yang kita kenal dengan doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami yang diajarkan Yesus memiliki 5 permohonan. 2 bagian pertama ditujukan kepada relasi kita dengan Allah Bapa, dan ketiga bagian terakhir terkait dengan pemenuhan kebutuhan kita sebagai komunitas. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dalam doa ini ada ACTS, adoration atau adorasi, confession atau pengakuan iman, thanksgiving, ucapan syukur, dan supplication atau permohonan. Doa ini menyiratkan kedalaman hubungan yang ada antara Yesus dan Allah Bapa, sekaligus mengingatkan kita akan perjalanan sejarah iman bangsa Israel. Doa Bapa Kami sesungguhnya merangkum iman kita. Santo Siprianus pernah menulis, teman-teman terkasih, doa Bapa Kami mengandung banyak misteri besar tentang iman kita. Dalam beberapa kata ini ada kekuatan rohani yang luar biasa, karena ringkasan pengajaran ilahi ini membuat semua doa dan permohonan kita. Ketika kita mendaraskan doa Bapa Kami dengan sungguh-sungguh, sebenarnya sedang membentuk diri dan melatih kita dalam sikap batin Yesus sendiri. Ketika kita tiada henti mendaraskan doa Bapa Kami dengan sungguh-sungguh, kita sedang menjadi manusia pendoa yang penuh iman. Saudara-saudari terkasih, semua orang Kristen mengakui dan mengimani bahwa Allah yang adalah kasih. Kita sungguh percaya kasih Allah itu sungguh nyata dalam kehidupan kita apabila kita kuat dalam berdoa. Beriman bukan hanya percaya, tetapi juga harus diwujudkan dalam doa dan kehidupan sehari-hari kita. Marilah memupuk iman yang mendalam, dan kita menjadi pendoa yang penuh penyerahan diri. Kita mewujud nyatakan doa kita dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini
dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.